Halo, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar, rumusnya terbagi menjadi dua. Yang pertama untuk turunan fungsi tunggal, yang kedua adalah untuk turunan fungsi majemuk. Bentuk yang pertama, Y sama dengan K. Dengan K adalah konstanta. Maka hasil turunannya adalah Y aksen sama dengan 0. Karena konstanta tidak memiliki variabel. Bentuk yang kedua, Y sama dengan X. Maka turunannya adalah Y aksen sama dengan 1. Kita ingat bahwa definisi turunan itu adalah pangkatnya atau derajatnya akan berkurang 1. Jadi ketika di sini X itu kan pangkat 1, maka ketika diturunkan menjadi pangkat 0. X pangkat 0 akan dihitung dengan 1. Oke, kemudian bentuk yang ketiga, Y sama dengan AX. A di sini merupakan koefisien. Maka turunannya adalah karena X diturunkan menjadi 1, maka AX diturunkan menjadi A atau Y aksen sama dengan A. Bentuk yang keempat, kalau X-nya berpangkat, derajatnya lebih dari 1. Y sama dengan AX pangkat N. Maka hasil turunannya adalah Y aksen sama dengan N dikali A dikali X pangkat N-1. Jadi N itu adalah pangkatnya. Turunan itu pangkat yang di atas maju ke depan. N dikali A. Kemudian pangkatnya menjadi berkurang 1. Bentuk yang kelima, Y sama dengan K dikali U, di mana U merupakan fungsi dalam X. Maka nilai turunannya sama dengan K dikali U aksen. Jadi K-nya itu tidak perlu diturunkan lagi. Kenapa? Karena K adalah konstanta atau koefisien dari fungsi U. Jadi yang kita turunkan hanya fungsi U. Itu untuk turunan fungsi tunggal. Kemudian untuk turunan fungsi majemuk. Bentuk yang pertama, Y sama dengan U plus X, U plus V, terdiri dari dua suku. Suku yang pertama U, suku yang kedua adalah V. Maka nilai turunannya adalah Y aksen sama dengan U diturunkan menjadi U aksen, V diturunkan menjadi V aksen. Jadi masing-masing diturunkan. Begitu juga untuk Y sama dengan U dikurangi V. Maka Y aksen sama dengan U aksen dikurangi V aksen. Bentuk yang ke-8, ini lumayan rumit. Bentuk U dikali V dengan U dan V fungsi dalam X. Beda dengan nomor 5, kalau nomor 5, K itu adalah hanya sebuah koefisien. K itu tidak memiliki X. Yang memiliki X hanya fungsi U. Sedangkan di sini nomor 8, U dan V sama-sama memiliki X. Maka hasil turunannya adalah Y aksen sama dengan kita selang-seling. Jadi antara U dan V-nya kita selang-seling. Yang pertama, U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Jadi nggak bisa langsung U aksen dikali V aksen, tapi selang-seling. Kemudian, bentuk yang nomor 9, Y sama dengan U per V. Kalau tadi dikali, sekarang dibagi. Turunannya, ini lumayan panjang. Y aksen sama dengan
Sama kayak tadi, selang-seling, hanya bedanya di sini minus. U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Oke, ini rumusnya ya. U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Kemudian, untuk yang bentuk terakhir, bentuk ke-10, Y sama dengan U pangkat N. Maka turunannya adalah N-nya pasti maju ke depan, terus N yang di atas berkurang 1. Tapi karena U di sini adalah fungsi dalam X, maka masih ada tambahan belakangnya lagi. Y aksen sama dengan N dikali U pangkat N min 1 dikali U aksen. U aksennya dari mana? Turunan dari fungsi U. Oke, silakan catat rumus-rumus ini. Kemudian, selanjutnya kita bahas mengenai contoh soal. Ada 5 contoh soal berikut ini. Saya sajikan langsung dalam bentuk yang kompleks, supaya nanti kalau bentuknya lebih sederhana, kalian sudah paham.